Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan sedikit pengembangan dan perancangan sistem informasi pada sistem pemilihan ketua OSIS secara online. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami yaitu Syarani Tazli, Mazula Supianti, Khairul Hafiz, dan Muhammad Julpan Batubara. Kami dari kelas Sistem Informasi 4 semester 4, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Maksudnya, kita memperbaiki atau mengubah secara keseluruhan sistem yang telah ada agar supaya sistem tersebut tidak ketinggalan seperti sistem-sistem yang lainnya. Selanjutnya, ada tim pengembangan pada sistem. Pengembangan sistem tentunya harus didukung oleh personal-personal yang kompeten di bidangnya. Suatu tim biasanya terdiri dari manajer analis sistem, ketua analis sistem senior, analis sistem junior, pemrogram aplikasi senior, pemrogram aplikasi junior. Nah, jumlah personil tim berikut diperlukan apabila sistem yang akan dikembangkan cukup besar. Apabila sistem yang akan dikembangkan kecil, maka personilnya dapat disesuaikan dengan berdasarkan kebutuhan. Perlunya pengembangan sistem. Sistem lama yang perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Pertama, adanya permasalahan-permasalahan atau problems yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan sistem yang lama, pertumbuhan organisasi. Kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan. Kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang-peluang pasar, sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Ketiga, adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi-instruksi dari atas pimpinan ataupun dari luar organisasi seperti misalnya peraturan pemerintah. Dengan adanya sistem baru diharapkan terjadi peningkatan dalam hal 1. Kinerja yang dapat diukur dari throughput dan respon time. Throughput jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada suatu saat tertentu. Respon time rata-rata waktu tertunda di antara dua transaksi. Kedua, kualitas informasi yang disajikan. Ketiga, keuntungan atau penurunan biaya berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Keempat, kontrol atau pengendalian. Kelima, efisiensi, dan keenam, pelayanan. Siklus pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem informasi ini terbagi atas 6 fase. A. Perencanaan sistem, B. Analisis sistem, C. Perencanaan sistem secara umum atau konseptual, D. Evaluasi dan seleksi sistem, E. Perancangan sistem secara detail, F. Pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem, dan pemeliharaan atau perawatan sistem. Alat dan teknik pengembangan sistem. Alat-alat pengembangan sistem yang berbentuk grafik diantaranya adalah 1. Hypodiagram, kedua data flow diagram, ketiga substrate chart, keempat SIDT diagram, kelima Warnier atau OR diagram, keenam Jackson diagram. Use case diagram pemilihan ketua OSIS. Di sini siswa berposisi sebagai user akan melakukan masuk ke akun siswa tersebut atau melakukan login. Yang kedua, memilih satu dari beberapa calon ketua dan wakil ketua OSIS atau mensubmit satu dari beberapa pilihan tersebut. Yang ketiga, keluar dari akun siswa atau logout. Oke, saya Syarani Tazli akan menjelaskan tentang alur proses yang berjalan. Yang di bagian pertama ini ada di tahapan siswa, yang dimana siswa memilih ketua OSIS. Dan kemudian tugas siswa pun berakhir. Dari hasil inputan siswa tersebut, sistem akan menyimpan pilihan siswa di database dan kemudian akan mencetak laporannya ke bagian OSIS, dan OSIS pun akan menerima laporan dari pilihan siswa. Selanjutnya ada HIPO atau Hierarchy Input Process Output. Di tingkatan pertama awal ini yaitu adalah sistem pemilihan ketua OSIS, yang dimana terdiri dari input,
di mana input ini adalah pemilihan ketua OSIS, yang sebelumnya siswa harus melakukan login terlebih dahulu, kemudian masuk ke pilihan ketua OSIS. Selanjutnya, setelah siswa memilih, masuk ke proses sistem database, yang dimana proses ini penyimpanan data yang telah dipilih oleh siswa. Kemudian ke tahap laporan atau tahapan output, yang dimana tahapan output ini terdiri dari laporan pilihan siswa dan laporan data siswa yang sudah ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS ini. Selanjutnya, ini adalah interface dari sistem pemilihan ketua OSIS atau SISMA. Oke, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga yang kami jelaskan ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.